Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sejahtera bagi kita semua. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami untuk memenuhi tugas mata kuliah operasi bisnis tentang metode transportasi. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 1. Alfat Ardian, 2. Dina Nurul Khadijah, 3. Galuh Eka Putri, 4. Robi Indah Permana, 5. Siti Oktavia, 6. Siti Jakiah Sultonah, 7. Vivi Oktaviani. Kami dari kelas 05 SMJK 003 Keuangan. Pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu metode transportasi. Metode transportasi yaitu suatu metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal dengan biaya yang termurah. Jadi, alokasi produk ini harus diatur sedemikian rupa karena terdapat perbedaan biaya-biaya alokasi dari satu sumber atau beberapa sumber ke tempat tujuan yang berbeda. Selanjutnya yaitu model transportasi. Model transportasi itu ada beberapa. Ya, pertama merupakan salah satu bentuk dari model jaringan network. Yang kedua, suatu model yang berhubungan dengan distribusi suatu barang tertentu dari sejumlah sumber ke berbagai tujuan. Dan yang ketiga, setiap sumber mempunyai sejumlah barang untuk ditawarkan dan setiap tujuan mempunyai permintaan terhadap barang tersebut. Dan yang keempat, terdapat biaya transportasi per unit barang dari setiap rute. Yang kelima yaitu asumsi dasar merupakan biaya transportasi pada suatu rute tertentu profesional dengan banyak barang yang dikirim. Tujuan metode transportasi yang pertama yaitu berguna untuk memecahkan permasalahan distribusi, yang kedua yaitu memecahkan permasalahan bisnis lainnya seperti masalah pengiklanan, alokasi dana untuk investasi, dan analisis lokasi dan sebagainya. Yang ketiga yaitu menentukan jumlah yang harus dikirimkan dari setiap sumber ke setiap tujuan sedemikian rupa sehingga biaya transportasi total dapat diminimumkan. Selanjutnya yaitu ciri-ciri penggunaan. Yang pertama yaitu terdapat sejumlah sumber dan tujuan tertentu. Yang kedua yaitu kuantitas barang yang didistribusikan dari setiap sumber dan yang diminta oleh tujuan besarnya tertentu. Yang ketiga yaitu barang yang dikirim dari suatu sumber ke suatu tujuan besarnya sesuai dengan permintaan dan kapasitas sumber. Berikutnya ada macam-macam metode transportasi. Yang pertama metode stepping stone, yang kedua metode MODI, modified distribution method, yang ketiga metode Vogel's approximation method. Berikutnya metode stepping stone. Metode stepping stone adalah metode untuk mendapatkan solusi optimal masalah transportasi TC yang minimum. Metode ini bersifat trial and error, yaitu dengan mencoba-coba memindahkan sel yang ada isinya stone ke sel yang kosong water. Berikutnya metode MODI, Modified Distribution Method. Metode MODI atau singkatan dari metode Modified Distribution Method merupakan modifikasi perhitungan biaya transportasi cara stepping stone atau memindahkan batu. Artinya MODI ini merupakan perbaikan dari cara stepping stone tersebut karena secara umum lebih singkat. Selanjutnya ada langkah-langkah MODI. Yang pertama ada mengisi sel berdasarkan northwest corner. Kedua, sel-sel yang berisi tanda kutip batu dinilai dengan rumus sebagai berikut: nilai tempat awal dalam kurung A, nilai tempat tujuan dalam kurung T, nilai sel dalam kurung AT. Nilai BI ditambah nilai KJ ditambah tanda kurung BI KJ tutup kurung sama dengan 0. Dari K1 sama dengan min 10, K2 sama dengan min 25, K3 sama dengan min 65. Di bawahnya ada B1 sama dengan 0, 10, 900, 25, 100, dan 60, 1000. B2 sama dengan min 16, min 15, 15, 40, 1100,
80, 400, dan 1500. Daya tampungnya 900, 1200, 400, dan 2500. Ingat pada materi ke-1, sel diisi di sudut kiri atas atau northwest corner dengan memperhatikan kapasitas dan daya tampung masing-masing baris dan kolom. Menilai sel yang terisi 1, sel dalam kurung B1 K1 tutup kurung dibagi B1 ditambah dalam kurung B1 K1 tutup kurung ditambah K1 sama dengan 0. 0 ditambah 10 ditambah K1 sama dengan 0. K1 sama dengan min 10. Cantuman angka min 10 pada K1 di materi ke-1. 2. Sel dalam kurung B1 K2 tutup kurung B1 ditambah B1 K2 tutup kurung ditambah K2 sama dengan 0. 1 ditambah 25 ditambah K2 sama dengan 0. K2 sama dengan negatif 25. Cantuman angka min 25 pada K di materi ke-1. 3. Sel dalam kurung B2 K2 tutup kurung B2 ditambah B2 K2 tutup kurung ditambah K2 sama dengan 0. B2 ditambah 40 ditambah negatif 12 sama dengan 0. B2 ditambah 15 sama dengan 0. B2 sama dengan min 15. Cantuman angka min 15 pada B2 pada baris di materi ke-1. 4. Sel dalam kurung B2 K3 tutup kurung dibagi B2 ditambah dalam kurung B2 K3 tutup kurung ditambah K3 sama dengan 0. Min 15 ditambah 80 ditambah K3 sama dengan 0. K3 sama dengan min 65. Selanjutnya ada modified distribution method. Jadi B1, B2, K1, K2, dan K3 telah diisikan nilainya. Selanjutnya kita perlu menilai sel-sel kosong mana yang berpotensi diisi menerima pindahan. Dalam hal ini terdapat 2 sel saja, yakni sel B1 K3 dan B2 K1. 1. Sel dalam kurung B1 K3 tutup kurung dibagi B1 tambah buka kurung B1 K3 tutup kurung ditambah K3 sama dengan 0. 0 ditambah 60 ditambah buka kurung min 65 ditutup kurung sama dengan min 5. 2. Sel buka kurung B2 K1 tutup kurung dibagi B2 tambah buka kurung B2 K1 tutup kurung ditambah K1 sama dengan 0. Min 15 ditambah 15 ditambah buka kurung min 10 tutup kurung sama dengan 0. 0 dikurang 10 sama dengan min 10. Membandingkan kedua sel kosong tersebut, maka sel B2 K1 mempunyai nilai negatif sebesar min 10, sedangkan sel B1 K3 hanya sebesar min 5. Jadi B2 K1 harus diisi dengan memindahkan dari sel yang ada. Berikut matriks kedua di bawah ini, sel B2 K1 diisi 900 unit, sel yang lain pun isinya bergeser sesuai kapasitas dan daya tampung. Selanjutnya ada metode FAM. Prosedur FAM terdiri dari pertama, cari dan hitung besar selisih angka biaya transport peringkat terkecil dengan angka biaya transport yang lebih besar pada peringkat berikutnya. B. Angka selisih tersebut dalam butir ditempatkan di ujung masing-masing baris atau di ujung puncak kolom masing-masing. C. Angka-angka tersebut baik yang berada di ujung baris maupun puncak kolom dipilih yang paling besar selisihnya. D. Hanya sel-sel baris atau kolom yang mempunyai biaya transport paling kecil mendapatkan prioritas untuk memperoleh alokasi untuk diisi. Dan yang terakhir, bila baris atau kolom yang selnya diisi telah penuh sebesar kapasitas atau daya tampungnya, maka baris atau kolom tersebut sebaiknya diarsir sebagai tanda agar tidak diganggu dalam proses perhitungan berikutnya. Berikut adalah contoh tabel dari langkah-langkah metode FAM. Selanjutnya ada langkah-langkah metode FAM. Jika demikian, berarti kolom K1 sudah terpenuhi kebutuhannya, sehingga kolom K1 diarsir.
Selesai tahap ke-1, lalu diulang proses yang sama untuk 4 sel yang tersisa. Buat lapis kedua untuk mencari selisih angka biaya transport seperti di atas. Dari lapis kedua kita peroleh angka-angka 15, 20, 35, dan 40. Mana yang paling besar? Tentu 40. Artinya baris B2 terpilih lagi untuk diisi sel-sel tersisa, yaitu sel B2K2 dan sel B2K3. Sel yang mempunyai biaya transport yang paling kecil adalah B2K2, yakni 40. Berapa unit harus diisikan pada sel B2K2? Jumlahnya 1.500 unit sampai 900 unit, sama dengan 600 unit. Jadi baris B2 sudah penuh sebanyak kapasitas 1.500 unit. Oleh karena itu baris B2 diarsir saja. Selesai tahap kedua, seterusnya kita perhatikan sel yang tersisa, yaitu sel B1K2 dan B1K3. Isi saja masing-masing dengan memperhatikan daya tampung dan kapasitas. Jadi sel B1K2 diisi dengan 600 unit, sama dengan 1.200 unit dikurang 600 unit. Sedangkan B1K3 dengan 400 unit sama dengan 1.000 unit dikurang 600 unit. Berarti selesai sudah alokasi pengiriman dari tempat asal ke tempat tujuan dengan total biaya transportasi sebesar 600 dikali 25.000 ditambah 400 kali 60.000 ditambah 900 dikali 15.000 ditambah 600 kali 40.000 sama dengan 15 juta ditambah 24 juta ditambah 13.500 ditambah 24 juta. Totalnya jadi 76.500. Jadi T minimal yaitu 76.500. Langkah-langkah metode transportasi. Pertama, diagnosis masalah dimulai dengan pengenalan sumber, tujuan, parameter, dan variabel. Kedua, seluruh informasi tersebut kemudian dituangkan ke dalam matriks transportasi. Ketiga, setelah matriks transportasi terbentuk, kemudian dimulai ortasi, menyusun tabel awal. Keempat, setelah penyusunan tabel awal selesai, maka sebagai langkah selanjutnya adalah pengujian optimalitas tabel untuk mengetahui apakah biaya distribusi total telah minimum. Langkah terakhir adalah revisi tabel. Bila revisi tabel dalam langkah keempat terbukti bahwa tabel belum optimal,